3, Ini berapa? 3,1. Bukan. Dar. Nah, Kamu tulis apa enggak? iya ya. Gampang baca ya, Terus ingat. habis itu di awal kan turun nih 1, 300 kurang 300 satu. Nah, satunya dikasih nolnya 1 gitu, jadi 10 gitu. Makanya aku bilang, gini, coba dilihat baik-baik cara aku jelasin. Pembagian 0 di bawah tuh enak banget, mudah banget, gurih banget. Rehan, gurih banget. Kenapa? Ini contoh ya. 2,05 dibagi 10. Nah, ini komanya kita sentil. Ini sebenarnya ada koma di sini nih. Komanya pindah ke bagian kiri satu, ngoncat dia ke sini. Berarti dia 2,0,5. Karena berarti di bawahnya habis nolnya satu, mati. Tergantung jumlah nolnya di bawahnya berapa. Paham nggak? Iya, karena nolnya sama-sama 1 doang gitu. Eh, Enggak gitu. oh Kita karena anggap aja 205. 205 bagi 10 nih. 205 itu sebelah kanannya ada koma. Kalau pembagian nol aja ya, ini berlaku hanya untuk pembagian di bawahnya dibagi 10, bagi 100, bagi 200, bagi yang pembagian pukul 10, 100, 1000 gitu. Pembagian 10, pembagian 100, pembagian 1000, 10.000 itu berlaku prinsip ini. Jadi misalnya kalau kamu ada 205, kamu bagi dengan 100. Nah, kamu tulis nih 205 itu di belakangnya ada komanya. Udah? Anak SD ya, nih, anak SD nih. Nah, di bawah ada berapa nolnya? Di bawah 205 itu ada berapa nolnya? di bawahnya 1. 205 di bawahnya ada nol berapa? Maksudnya di bawahnya Dibagi berapa? nolnya ada 2. Dibagi 100, nolnya ada 2 kan? Berarti dia, kita coret nol yang di bawah ini, berarti komanya loncat 2 kali. 1, 2. Jadi komanya di mana? Di antara 2 dengan 0. Berarti 2,05. Masuk akal atau masih belum paham? Jadi kayak sesuai sama jumlah angka yang di bawahnya kan, kalau 10 kan 2 Kan? nih. Bukan. Tapi iya, lihat dia ngeliat yang di atas. Cuman permasalahan sekarang itu adalah kamu dianggap kayak kita tuh sedang bermain. Kayak gini nih. Paham nggak? Iya, ya. Ya, coba 40 bagi 100 nih. Aku kasih lagi nih. 40 dibagi 100. Udah? Ya. Nah, ini kita anggap 40 tuh di belakangnya itu ada komanya nih. Nah, 40 itu ada koma, siap-siap ya, komanya loncat. Nah, di bawah dibagi dengan berapa dia? 40 itu dibagi berapa? Bagi 100. 100 itu nolnya ada berapa, Rehan? 2. 2, berarti kita, nanti komanya loncat berapa kali? 2. 2 loncatin nih. Pertama ke sini 1, di antara 4 dengan 0. Oke, 2 kali. Oh, berarti di depan 4. Nah, kalau di depan 4, berarti dia itu kan koma 4 gitu kan. Nah, berarti depan tuh ada nolnya, 0,4. Berarti jawabannya gitu, 0,4 Jadi sesuai jawabannya. dengan angka 0 di bawahnya gitu. Kalau angka 0 di Iya, bawahnya. berapa jumlah angka 0 di bawah? Kamu tinggal loncat-loncatin komanya. Kalau pembagian 100 ya, 10, 100, 1000, 10.000 gitu. Yang angkanya depannya 1. Kalau 200 nggak bisa kacar kayak gitu, beda. Paham nggak?
Iya, jadi hasilnya 3,01. Nah, kalau dapat itu mah langsung bisa UTBK. Trik jawabannya 3,01. Makanya orang UTBK itu nggak pakai kalkulator atau apa karena dia bukan simpel. Sekarang yang ditanya apa? Nilai terbesar ke terkecil. Berarti yang mana nilai terbesar ke terkecil? Coba kamu urutin yang mana yang besar, mana yang kecil. Ya, iya. Ya, nilainya kan udah kamu dapat tuh 3,1, 3,111, 3,01. Mana yang paling besar? Harusnya, Di antara ketiga itu. hah, gimana, ntar maaf, gimana, gimana? Kan udah cari nilainya masing-masing nih, urutan Ya, bilangan. Gini loh Rehan, di UTBK tuh kalau kita disuruh ngurutin bilangan, misal hasilnya nih 2, 1, 8. Nah, urutin yang mana yang paling besar? Berarti apa yang paling besar? yang besar 8, 8, habis 8 berapa? 8, 2, 1. Nah, berarti sama juga kayak gini. Nah, cari yang mana hasilnya tadi yang besar. Dari 3,1, 3,111 dengan 3,01. Kan carinya kayak gitu tadi. Di antara tiga itu mana yang paling besar? Kan ini dari besar ke kecil kan itu soalnya. Kalau ketemu bilang ya, Ini bilangannya berapa? Ada dua kan ya? ada dua yang mana? Ini beda-beda kan yang 11/5 bagi 22/31 bagi bagi 28/9 bagi 301 itu kayak sama aja kan ya? Beda-beda. Itu jadi bilangannya ada berapa? Ada dua? Apa tiga? Tiga dong. Kan kita udah nyari itu tadi. Apa fungsi kita nyari yang tadi? Apa fungsi yang kamu cari 3,1 sama 3,111 tadi? Apa fungsinya itu? Oke, Kalau oke. kamu cari ulang lagi. Sia-sia dong. Kamu cuma disuruh mengurutkan ini loh, anakku. Kamu cuma suruh mengurutkan ini 3,1, 3,11, 3,01. Di Hmm, antara tiga ini yang mana yang besar? Itu doang. Karena udah dituntun cara yang nyarinya. paling Paham yang nggak? paling besar yang itu berarti tar. Ya, Kamu les di tempat luar juga nggak? Di luar juga. iya, bimbel, tapi apa sih nggak bisa kan, guru apa ya, gurunya kan kayak ngajari sekelas gitu ya, jadi cepet-cepet ngajarinya. Nah, aku kan kayak nggak bisa catch up gitu loh. Terus gurumu ngasih saran apa? Ah, nggak saran, maksudnya saran gimana kayak buat UTBK gitu. Iya, Nggak tahu deh, nggak ngasih. Jadi kan UTBK kamu, ada 7 subtes nih. Nah, yang hitung-hitungannya dua. Nah, saya nggak ngerti duanya, tapi selebihnya oke lah. kamu nggak nanya. Nanya, tapi kayak waktunya udah habis duluan gitu loh. Soalnya kan banyak, ada berapa belas anak gitu. Jadi kayak kayak saya baru nanya satu pertanyaan, dia harus laden yang lain gitu. Itu. Berarti Kamu, jawabannya 8.
Jawabannya C, 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 28/9 dulu, baru ini, nah gitu. C, C. Gitu tuh fungsinya mengurutkan. Jadi diurutkan mana yang ini dulu. Paham? Ya, Soal-soal sering ini pasti ada ya, soal-soal pengurutan ini. Hmm. Ternyata yang benar ini, itu Pak, ini matematikanya pada tingkat tinggi semua. apa ganti yang simpel yang kotak-kotak dulu atau segitiga-segitiga dulu? Banyaknya persegi panjang yang dapat dibangun. Kalau ini ngitung, ngitung persegi panjang yang dibuat. 1, 2, 3, 4 keseluruhannya. 5, 6, 6 keseluruhan ini. 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada 12. 12 jawabannya. Ini benar-benar ngitung. Berimajinasi. Nah, itu jadi yang gede jadi satu gitu. Ya kan? Mm-mm. Kan 1, 2, 3, 4. Jadi hitung yang kecil-kecil baru gabungin yang gede-gede kan ya enggak? Iya, benar, yang kecil. Ini, tapi ini kan, ini misalnya 1 sama 2 ini kan kalau gabung juga persegi kan? Eh, iya, Persegi panjang kan? iya. Nah, 1 sama 2 digabung jadi satu, berarti namanya persegi panjang. Nah, ini nanti saat 2 sama 3 digabung juga persegi panjang. 1, 2, 3 digabung jadi persegi panjang juga. Terus ini 4 sama 5, 6 sama 7. Nah, pertama satu, ini udah kita ini kan jadikan persegi panjang. Udah sampai 7. 4 Iya, sama 5 gabung jadi 8 persegi panjangnya. Satu iya. sama 2 digabung jadi 9. 2 sama 3 digabung jadi 10. 1, 2, 3 digabung jadi 11. 6, 2, 7 digabung jadi 12. Kayak gitu. Berapa? 27 digabung gimana? 1, 2, 3 digabung gitu. Jadi kan persegi panjang tuh. Iya, iya. Nah, kalau 2 sama 3 digabung juga persegi panjang kan? 1 sama 2 digabung juga persegi panjang kan? Oke, ya. Nah, 6 sama 7 digabung juga persegi panjang kan? Hmm, Jadi berimajinasinya ke sana. oke. Oke. Nah, begitupun juga yang kayaknya yang tadi tuh ada deh yang model-model kayak gitu. Coba. Kayaknya ada deh yang tadi di atas ya. Nah, coba di nomor 6. Banyak persegi yang kamu temuin berapa? Kalau kamu udah paham ini. Nomor 6. Itu 20,5 apa tuh? Kecoret-coretan tadi mainnya. Oh, Jangan fokus ke 20,5-nya. oh, bah. Bukan, makanya pentingnya kamu nulis. Ya, ya udah. Ya. Ntar ada 1, 2, 3, 4. Persegi ya berarti yang persegi panjangnya nggak ditulis, nggak dihitung dong. Enggak. Ntar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 10. Kan persegi ya. Persegi sama persegi panjang kan beda tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 doang. Digabung nggak sih yang gede-gedenya? Kalau Kan digabung kan jadi persegi panjang. enggak. Yang kalau lihat garisnya. Kan nggak ada garisnya. Enggak, garis yang itu tuh. Yang Ini kamu berimajinasi ada garis di sini gitu. ya kayak yang tadi kan gitu juga kan ya. Enggak dong, dan kan satu kesatuan kalau itu. Kayak Oh, balok-balok gabung gitu.
Tapi ini kan bisa juga kalau yang kan yang polos panjang vertikal tuh itu kalau digabung sama yang kecil-kecil dua yang paling Itu kan nggak pinggir ada lagi garisnya. jadi kotak. Iya, aku paham maksud kamu. Oh, jadi ya udah deh, oke gitu. Ini kan Ya, beda. Kita menggabungkan yang ada garisnya kan. Emang ya, gini, emang aku mau gabungin 7 sama 3. enggak. Kenapa nggak aku gabungin? Emang bentuknya persegi panjang kayak gitu. Kalau digabungin mereka berdua jadi kayak gini bentuk persegi panjang. Itu persegi panjang. Ya kan enggak kan? Makanya aku nggak ngelakuin kayak gitu. Oke, oke, oke. Kan bisa aja, bisa aja. Aku sama. Aku tantang juga ke kamu kayak gitu. Kalau kamu mungkin kayak gini kan bisa aku tarik garis kayak gini. Persegi panjang kan? Ya, ya, Nah, ini sama ini yang ku X itu bisa jadi persegi panjang kan? ya. Tapi aku lakuin gitu nggak? Enggak. That's why kita menyusun balok yang udah ada bentukannya. Segitiga, segitiga. Nomor 5. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Ada 10. Berapa? 10. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ya. Kalau persegi panjangnya ada berapa? Persegi panjang. Hah? Persegi panjangnya. Pak, satu. Satu. Ya, satu doang. Oh, Enggak sih, banyak. Bisa digabungin mereka tuh. iya. Lah katanya Dua, tadi nggak boleh digabungin. anakku yang bisa digabung itu, yang ini dinomorin satu-satu. Pahami konteks dulu, Rehan. Kalau persegi panjang itu kan gini, persegi ukurannya sama, digabung jadi persegi panjang. Nah, kalau ini kamu maksa jadi persegi panjang, otomatis harus membuat garis. Itu nggak boleh. Tapi kita tuh menggabungkan antar bentuk bangunan. Jadi kalau 1 sama 2 digabung jadi persegi panjang, boleh? Boleh. Gitu. Paham? Kalau persegi nggak boleh digabung itu ya. Kamu nomor ini kayak gini. Balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini nih. Nih, nomorin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan cuma 7 nih. Nah, kamu kalau mau bikin persegi panjang bisa 6 sama 7 digabung jadi persegi panjang. Sudah. Ya. Nah, 8, Oh, oke, oke, 9, oke, oke. Karena 10. Nah, bukan 8 sama 3 bisa digabung jadi persegi panjang. Panjang lah tuh dia. Gitu. nggak, saya Nah, kira bisa punya 5 digabung. bisa digabungkan persegi panjang bisa. Tapi kalau kamu 5 sama 9 kamu gabung nggak bisa. Jadi bentuknya kayak gini. Ya, maksud saya 967 digabung coba 967. Kan Nggak jadi bisa. 9, 6, 7. 9, 6, 7 jadi apa? dari kotak besar. Jadi kotak besar. Nah, ini bisa digabung nggak? Bisa jadi persegi nggak dia? Bentuknya simetris apa enggak? Iya, Nah, berarti 967. ini gitu. Maksudnya, tapi jangan sampai membuat garis. Itu yang nggak pengen tuh. Kayak Hmm. 3, 8, 4, 5. Kamu paksa buat garis nggak bisa. Terus Oke. 4, 4, 5, Bentuknya ada 10 juga berapa? bisa. Ada 9, berarti nomor 6 itu jawabannya. Kenapa 9? Ini 9, 6, 7 digabung bisa satu, bisa bisa satu persegi. 4, 5, 10 bisa satu persegi. Nah, Betul. satu lagi ternyata kita dapat 10 juga. Kita ada 10. Ternyata ketemu lagi nih 10 satunya. Satunya apa? Yang paling besar. 3, 8, 4, 5, 9, 10 digabung jadi persegi juga. Gitu. Tapi kan jadi persegi panjang itu jadi panjang. Yang panjang 3, 8, 4, 5, 10, 9 itu digabung jadi persegi panjang. Oh iya, 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 iya. Enggak kan? Nah gitu. Jadi menggabungkan sesuatu yang bisa dianggap persegi. Kalau persegi ya, Iya. kalau persegi panjang mudah. Karena kita gabung-gabungin kedua balok bisa jadi persegi panjang. Ya maksud saya gitu dari awal. Hmm, gitu. Jadi Tapi waktu tidak buat garis. Oke. Coba ini nomor 5.
Persegi ya, udah. Kalau persegi panjangnya ada berapa kalau persegi panjang? Yang di mana? Nomor 5. Mm-mm. Nah, eh 6, ada 6. Benar gak? 6 Iya. persegi panjang. Ada 6. Oh, gimana gimana maksudnya? Nomor 5 itu kan yang ditanya persegi. Kalau persegi panjang ada satu ya, yang jelas satu. Ya, tapi kan bisa menggabungkan antar balok kan? Kamu bilang Iya, tadi. Cari dulu. Kalau satu dua digabung. gabung, terus bawahnya gabung, bawahnya ada 2, 3, 4. 11, itu gabungan 78, 9, 10, 56, 34 sama 21. Terus habis itu digabung 35, 46, ya enggak? Bisa tuh. Selagi bisa digabung. Habis itu digabung 78, 9, 10, 11. Bisa. Atau Jadi ada berapa banyak gitu. 2, 3, ada 9. Ada 9. Ya, ya kan ya ada 9. 9. Coba. Pertama yang benar-benar persegi panjang kelihatan nomor 11. Ya kan? Terus kita ngeliat nih. 1, 2. 1. Jadi 1, 1, 2, 2, 3. 3, 4. 1, 2, 3. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kayak gitu urgennya. Paham nggak? Hmm, Jadi nggak bisa cuma ngebongin itu aja. Oke. ada. Bentar, 1, 2, 3, 4 gimana maksudnya? Ya kan persegi panjang juga kalau gabungin itu. Iya, iya, iya. Jadi makanya aku bilang ini banyak. Coba kamu hitung lagi kayak gini nih. 1, 2, 1. 2, 3, 2. 3, 4, 3. 1, 2, 3, 5. 4. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 6. Ya enggak? Hmm, Nah, coba 5, 6. 7, 3, 5, 8, 4, 6, 9. Kayak gitu loh ngerjainnya. Coba iya. dicari dulu. Benar-benar the real sampai banyak. Gimana hitung lagi? Ini mau lulus UTBK atau mau malas-malasin sebenarnya? Enggak saya nanya kan udah nih Iya. 10 ya. Emang masih ada lagi? Lah, itu kesantai tadi. Emang kamu mau dapat berapa baru? Bentar. Cari Kedua, benar-benar. kedua, 3, 4. Coba. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Delapan 9 bisa kan ya? Apa nggak bisa? Bisa? 9, 7, 8, 9, 3, 4, 10. Saya nemunya 10. Ya kan? Coba aku cari ya pakai versi aku. Dengerin baik-baik bisa?
Ya, ya. Pertama 1, 2. Udah. Ya, 2, 3. 3, 4. Bisa nggak? ya, Kemudian 1, 2, 3. Jadi persegi panjang bisa. ya, 2, 3, 4 jadi persegi panjang bisa. bisa. Oke, udah 5 kan? Kan. Nah, 1, 2, 3, 4 bisa digabungkan bisa jadi persegi panjang nggak? Berapa? 1, 2, 3, 4 digabung jadi persegi panjang bisa. Bisa, Sekarang 3 dengan 5 bisa. bisa, 4 dengan 6 bisa. bisa, 5 dengan 6 bisa. bisa. Nah, baru segitu aja aku udah mau mendekati 10 loh, bayangin. Oh iya, 7 dengan 8 bisa. bisa, 7, 11 bisa. bisa, 8, 9 bisa. bisa, 9, 10 bisa. bisa. 8, 9, 10 bisa. Apa? Bisa. Terus 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10 bisa. Bisa. Berapa aku dapat? 15. Kalau dianalisa benar-benar bisa dapat 15. Artinya apa tuh coba kalau kayak gitu? Harus ngapain? Apa? Kalau kayak gitu artinya apa? Harus apa ya? Hitung benar-benar. Iya. Hmm. Oke. Coba ganti soal sekarang. Soal yang orang-orang mancing tuh yang dari koran coba. Jadi kalau kamu les itu, kamu nyatat aja gitu. Atau yang segitiga deh, Pak. Antara yang orang mancing kalau nggak segitiga boleh deh, yang segitiga segitiga. Gini, Mm-mm. koordinat DMN. Ntar, ini koordinat. Aku cari ini yang mungkin masih possible bisa kamu jawab ya. Ya. Dan kayak gini nih. Ini udah. Koordinat titik M, titik C. Nggak bisa. Nggak, Pak. Kalau Bapak jelasin kayaknya bisa, coba aja lihat, lihat dulu. Akunya yang nggak yakin, nah. Coba. Karena ini masuknya ke teori. Dengan pertemuan kita singkat kayak gini, kamu kalau nggak dapat apa-apa, itu nggak enak. Bukan cuman ini tuh bukan belajar sejarah, bukan. 5 kurang 3 sin A, bukan. Nah, yang mending nomor 12 deh. Ini masih bisa jangkau nih. Bisa diperhatikan baik-baik. 12. Itu masih Ya. bisa dijangkau emang. Oke, yang 12 itu kan namanya kelompok A sama kelompok B. Diberikan juga informasi sebanyak-banyaknya pernyataan benar dari informasi tersebut sebanyak berapa pernyataan. Diberikan 2 kelompok data. Ada kelompok A dan kelompok B. Nah, sekarang kita cari rata-rata. Nah, coba cari rata-rata. Namanya cari rata-rata itu kan ditambahin semuanya, baru dibagi dengan jumlah datanya berapa. Itu kan rata-rata. Berarti 4 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 9. Kayak gitu. Itu namanya Eh, rata-rata. Bentar-bentar. Emang kalau yang segitiga tadi kenapa? Kamu mau maksa buat ngejelasin itu untuk 1 jam ke depan. Oh, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Ini aja. Eh,
Rehan, Rehan tahu kemampuan Rehan nggak? Iya, iya. Bapak bukan nggak mau tuh bukan. Bapak bisa ngejelasin. Cuman kamu Hmm, nggak dapat apa-apa dengan les kayak gini. iya, iya. Nah, ah, Kelompok kelompok ini namanya adalah rata-rata. Rata-rata itu adalah penambahan dibagi dengan jumlahnya berapa. Jika penambahan misalnya 4 ditambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 9 tambah 9. Nah, ditambahin dulu tuh, coba tambahin. X bar itu adalah penambahan. 4 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 9 tambah 9 dibagi. Dah, ditambah dulu ya. Oke, lagi ditambahin ya. bentar, bentar. Kita lagi tulis. Nah, hmm, Masih ditambahin ya. hmm. Enggak sih, tadi tadi saya nulis dulu. 49. Eh, dua-duanya dua-duanya 49. Oh, dua-duanya kamu cari kedua-duanya. Yang kelompok A dan kelompok B gitu maksudnya. Iya. Emang, Nah, emang, emang, emang gimana? ya kan cari satu-satu benar. Ditambah dulu semuanya tuh. Pak, Iya, tambah 7 tambah 7 tambah 9 gitu kan. iya. Yang A 49, yang B 49 gitu. Hmm, Baru dibagi dengan jumlah datanya. Kan kalau jumlahnya berarti ada 7 ya ini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7. Berarti pas 9 bagi 7 berapa? 49 bagi 7. Namanya kayak 7 anak gitu ya. Mm-mm. 49. 7 kali 7, 49. 7. A.
Berarti 49 ya? 7 kan? 7. Berarti rata-ratanya juga 7, B rata-ratanya juga 7, sama-sama 49 kan? Sama-sama datanya sama. Ya, Berarti kalau gitu nomor satu rata-rata kelompok A sama dengan rata-rata kelompok B, benar atau salah? benar. Oke, nomor satu benar. Nomor dua, nomor dua namanya median. Median salah. Iya nggak sih? Median tuh apa? Median itu garis tengah-tengah, Mak apanya tuh? yang tengah-tengah. Median itu tengah-tengah. Misalnya ya 5, 2, 2, 3, 5, 5. Nah, kan ada 5 data nih. Nah, yang tengah-tengah yang mana? 3. Nah, berarti nilainya 3 gitu. Nah, ini kan ada 7, berarti tengah-tengahnya berapa tuh? Tuh. Gimana gimana? 7 tengah-tengahnya 7 gimana? Nah, Dari dia kan kamu jajarin tuh, ya, dijajarin. Kalau dia ganjil berarti 7 itu tengah-tengahnya berapa? Sama kayak ini kan 5 kan jumlah datanya. 1, mm, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau 5 kayak gini, berarti di tengah-tengah juga kan ganjil. Berarti yang paling tengah 2, 2, 3, 5, 5 itu kan yang tengah-tengahnya 3 kan? mm, Nah, kalau 7 deretan itu yang tengah-tengahnya berapa? 4, 6, 7, 7, 7, 4, 9. Nah, tengah-tengahnya berapa? 6. Eh, Enggak dong. Coba jajarin dulu. maksudnya angka yang tengah tuh gimana sih kayak Yang ya paling tengah 7. 7, 7, 7, 9, 9. Nah, kan berarti 4 kan dari kiri. Ini kan. Mm, Nah, berarti 7. Tapi yang bawah berapa? 2, 3, 4, 8. Nah, 8 kan? Nah, 7 dengan 8. Berarti dia bilang median kelompok A lebih besar daripada median kelompok B, dia bilang. Salah. Nah, salah. Nomor 3. Modus. Modus itu apa? Yang paling banyak Yang paling banyak muncul. Dia bilang modus kelompok A. Yang modus kelompok A berapa? modusnya tuh 7. Modusnya 7. Nah, yang B modusnya berapa? 8. Nah, katanya modus kelompok A, berarti kelompok A kan 7. Benar. Iya benar. Dengan median kelompok B dikurang 1. Median kelompok B berapa tadi? 8 kan? Iya benar. 8 kurang 1 sama dengan 7, berarti benar. Nomor 4. Jangkauan data kelompok A ditambah dengan ah, salah. Eh, Kenapa salah? jangkauan data kelompok A. Jangkauan data tuh gimana? Apa sih maksudnya? Ya Yang semuanya. paling tinggi, yang paling tinggi dikurang yang paling rendah. Paling tinggi dikurang paling rendah. Dua-duanya paling rendah. Nggak salah soalnya 9 kurang 4 5. Mm-mm. 9 kurang 5 4. Salah salah. Mm-mm. Jangkauan data kelompok A ditambah 2 sama dengan, Iya kan salah salah. nah jangkauan data kelompok A, ini jangkauan data kelompok A tuh, ya kan 5 kan tadi, 5 dia bilang sama dengan ditambah 2, 7 dong. Sama dengan modus kelompok B. Kelompok B kan modusnya 8. Bentar. Gimana gimana kelompok B? Iya kan katanya modus kelompok sama dengan modus kelompok B. 5 tambah 2 kan 7. Sedangkan modus kelompok B berapa? 5 tambah 2 gitu. Ya kan? Bentar, gimana sih maksudnya? Jangkauan datanya apa sih? Gimana Pak maksudnya kalau jangkauan data? Jangkauan itu kan yang paling tinggi dikurang yang paling rendah. Iya, berarti 9 kurang 4 kan ya enggak? Iya, 5. Bener kan? Kita tuh ngelihat dari penyataannya itu loh.
Jangkauan data kelompok A kan 5, ditambah 2, ditambah 2, baca nggak? Oh, Ditambah 2 berapa? 7 kan? ya, Kata dia sama dengan modus kelompok B. Modus kelompok B berapa? 8. Nah, 7 sama dengan 8 kan? Enggak, salah. Kita salah itu loh ngelihatnya tuh. Kita udah baca dari pernyataan. Maka satu dan tiga yang benar. Berarti ada berapa banyak pernyataan yang benar? Ada 2. Jawabannya apa? C. Gitu. Nah, ini tuh sering muncul dan mudah, masih di kategori mudah ini dicariin. Paham? Paham. Mau dicatat dulu sebelum ke bawah. Eh, sebelum apa? Mau dicatat dulu sebelum ke bawah. Saya cari yang mudah lagi, yang masih di kategori mudah ya. Iya, oke, oke, udah. Simulasi ini udah tadi. Bentar, bentar, maaf, maaf, yang tadi mana? Mas? Yang mana? Oke, bentar. Ya, udah. Halo, Mhm. udah. Udah. Nah, Oke, ini AX tak ya tambah dua ini udah. Ini enggak. Potong dua kali. Ini enggak. Dua palingnya. Yamas sedang memancing di tepi sungai. Pada senar pancingnya terdapat sebuah pelampung yang dapat bergerak sepanjang senar dan selalu menang. Yang berdiri memegang pohon paci dengan ujung setoran jaraknya 1,5 meter dan dari permukaan air seekor ikan berada pada kedalaman 50 cm. Yang memakan umpan pada kali ikan selalu berusaha menjauhi mengendur dan membentuk sudut alfa dengan permukaan air seperti pada gambar. Hmm, hmm, hmm. Jika panjang sinar pancing yang berada di dalam air adalah 80 cm, maka panjang sinar pancing dari ujung joran hingga ke permukaan air adalah sinar pancing 1,5. Oh, penambahan alfa ini. Kita harus tahu alfanya berapa. 50/8. Alfanya, di sini alfa. Ini alfa, berarti ini alfa. Itu bentuknya gini, segitiga kan? Ini gini tuh dia. Nah, ini dia bilang di sini tuh alfa. Halo? ya, oke. Oke.
Itu kan namanya alfa, udah ditulis. Itu alfa tuh. Nah, pas alfa, nah di alfa itu sendiri, kita ngelihat, oh ini tuh ada sudut di situ, ya kan? Ini sudut. Sini, ini sudut nih. Mm-mm. Ini 50, ini 80 kata dia itu. Berarti itu ini bentuknya kayak gini nih. Yang di dalam joran pancing ya, dalam air nih. Bentuknya kayak gini. Ada ini di bawah. Nah, ini ikannya 50 cm nih. Terus ini tadi dia bilang 80. Nah, di sini yang 80 cm. Nah, ini sini tuh alfanya. Ini. Apa? Nah, Udah aman? oh, dalamnya itu di airnya benangnya 50, dalamnya yang pas umpannya nyemplung ke air itu 50 cm gitu. Mm-mm. Hmm. Paham menggambarkannya. Jadi alfa, ini alfanya berarti Itu yang apa tuh 8? Itu 8 apa pasti tuh yang Bapak tulis itu? 80 cm ini. 80 cm dari mana? Dari soal, dan nomor 30. Jika panjang senar pancing yang berada dalam air adalah. Oke, oke. Ya. Oke, terus Udah. Nah, berarti ini kita cari sudutnya dulu. Nah, sudutnya, ini mainkan sudut. Berarti sudut alfa itu, ini kan bidang sin, ini bidang, nah berarti sin alfa, sin alfa itu adalah 50/80. Sin alfa itu 50/50. Berarti 50/50 itu yang bidang depan, depan sudutnya, yang 50 cm kan depan sudut nih. Nah, 50 itu yang sisi miringnya. Nah, sisi miringnya itu yang 80. Tuh. Sudah? oke ya udah. Oke, Mapocem kedalaman air 80 itu senar pancing. Mm-mm. Ntar kalau dalamnya 50 cm kenapa senarnya 80? Soalnya Kan, kan 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 dibilang katanya tulisannya senar pancing selalu lurus tidak mengendur mm-mm. dan membentuk sudut alfa dengan permukaan air. Oh Mm-mm. iya iya iya, oke 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 oke, oke. Soalnya miring kan ya. Oke, terus Udah. ya. Nah, berarti sudutnya sin alfanya adalah 50/80 alias 0,4. Eh, 50/8, 50, 5/8, 0,1. Jadi 50 bagi 80 gitu. Mm-mm. Gimana tuh caranya? Jadi bagi, mau apa lagi? 0,625. Nah, 0,625 kan. Kayak tadi nolnya gitu. Apa gimana? Enggak, ini kan bukan bagian bawah, bukan 10. 0,625. Jadi 0,625 nih, sin alfanya 0,625. Berarti berapa sih ARC sin? Berarti sudutnya itu berapa? Nah, kita tuh harus cari sudut 0,0625 itu berapa? Bentar, bentar. Cara dapetin 6,025 gimana? 50 bagi 80. Gimana tuh? Coba demonstrasiin 50 bagi 80. Siap, siap. Coba. Yang lain. Yuk, silakan dibagi 50 bagi 80 gimana?
Ah, nggak nggak tahu, 0 pakai 0 koma nggak sih, kan bahkan 0 koma. Itu tahu. Terus, ah, Terus berapa? 4 apa? Gimana gimana coba 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 Pak Ade gimana deh? 6 dong. Yang mendekati ini kan jadi 500. Ya, hasilnya nih dikalikan 8 kalau mendekati 50, 500 itu berapa sih? Atau Oh, min ditambahin 0. ya 0 koma itu fungsinya dia nambahin 0 lagi. Hmm, Jadinya 80. 8 kali berapa yang mendekati 50 deh? 8 kali 8 kali 5, kali 6 kali 6. 8 kali 6. Berarti maka di sini 6. Berarti di sini kan 6 kali 8 480 kurang. Nah, ini kan 0 0 jadi 20 kan? Ya. Oh, jadi tinggal tambahin 0 aja gitu ya? Itu 8 tinggal apa diganti. 0? Berarti tinggal tambah 0 lagi 200. Nah, 200 bagi 80 berapa? 200 bagi 80. Berapa ya? 80. 80 kali 2 yang mendekati 200. Nah, kayak gitu. Nah, gitu cara membagi itu 160. Nah, berarti kan 40 kan? Iya, Nah, 40 di sini tinggal 0 lagi. Jadi 400. 400 bagi 80. 8 yang mendekati 80 kali, 80 kali 5, 5. Berarti udah 400. Dikurangi jadi 0 kan? Habis kan? Ya, Itu 0,60 0,625. 0,6. Udah. Oke, terus Udah. Nah, sebenarnya itu 0,625. Berarti ini alfa, ini kan sudut alfa nih. Alfa ini kan bagian depannya yang 1,5 meter itu. hmm, Kita bisa nyari garis yang miring ini pakai cara yang ini 0,0625 ini tadi. Berarti 0,0625 dikali 0,0625 kan gini. Kan tadi kan dia bilang sin alfa sama dengan yang depan ini kan berarti 1,5 meter dibagi dengan yang miring ini, yang ini nih, yang ini, yang ini. iya, ya. Nah, bagi itu kan berarti kita anggap aja X, kita nggak tahu berapa. Berarti X. Nah, berarti si X itu jarinya apa? X itu adalah 1,5 dibagi dengan nilai sinnya tadi. Sin alfa. Sini itu apa deh? Yang tadi yang 0,625 itu. Nah, itu artinya apa? Arti dari sini itu apa? Nilai dari sinus. Namanya sinus. Oh, jelas. Logaritma. Nah, berarti ini adalah 1,5 dibagi 0,625. Nah, coba dibagi dulu. Gimana caranya kok kayak gitu? Kalau ini, hmm, kalau aku senangnya di ini aja, dikali dulu, dikali 100 misalnya gitu. Atau kalau dikali 100, sama-sama dikali 100 atasnya. Berarti 1,5 kali 100, ya 150 gitu. 150 dibagi 62,5. Hmm, Biar berangka gitu kan. 662 aja, 62. 62,5, jangan di ini. Ada kok dapat kok aku Jadi tulis. ada 5-nya ya. 62,5 harus pakai 5. Nah, nggak boleh. Ada Nggak boleh. lima-nya gitu. Nggak harus ada 5-nya.
Iya, 5 itu kayak setengah gitu ya. Heeh. Berarti kan itu ini. Ya, kalau kalau menurut cara nyarinya gimana deh 62,5 kan kan 662 Berarti dua, dua gitu kan? Kamu tulis dua tuh. 662 kali 2 kan 124. 124, 125 nanti jadinya karena kan 62,5. Ada setengahnya gitu ya. Setengah dikali dua kan satu, jadi 125. 125. Bentar, bentar, bentar. Belum, belum. Kali 3. Iya, iya, oke, oke. Kali 2. Iya benar. 125. Kurang, berarti jawabnya 25 kan? Jadi kalau ada setengah gitu tambahin satu aja gitu ya. Setengah 2 koma gitu. Kan Oke. 25 dengan 62 nggak bisa tuh maka naiklah 0. Lah kok di minus hasilnya 250. Enggak kan pertama 25. Oh iya ya, oke, oke, oke. Nah, kan naik koma jadi nolnya datang. 250. 6 2,5 kali 4 kali 4 250. Nah, berarti 2,4. 2,4 itu apa? 2,4 meter. Berarti kan dia tanya tuh senar dari joran ini kan, dari atas ini sampai ke bawah kan. Mm-mm. Jadi ini tuh 2,4 meter. Nah, bawah ini 80 cm. Tinggal ditambahin dah tuh. 2,4 tambah 80 cm. Jadi jawabannya ada nggak di soal? 2,4 tambah 80. Kok ditambah? 3. Enggak, 2,4 aja. Ini kan 80 di bawah. Maksudnya di bawah nih, yang ini di bawah. 80 cm itu di bawah. Kan ditanya hingga permukaan air doang. Berarti kan cuma 2,4 aja, maka jawabannya D. Berarti yang 80-nya nggak usah. Ya kan kalau gitu sampai ke ikan dong. Oh iya. Kan Oh, tergantung cuman requestnya. sampai cuman sampai nyentuh air doang gitu yang diminta. Coba dibaca nomor 3. Oke. Coba dibaca. Nggak? Benar sampai permukaan air nggak? Itu Hmm, apa yang ya sekarang? sampai permukaan air permukaan air. Oke. Nah, dia bilang ini, jika panjang senar pancing yang terjulur keluar dari joran adalah 3 meter, maka panjang senar pancing yang berada dalam air adalah berapa? 80 tadi kan. Tadi 80. Kalau yang terjulur 3 meter, tadi yang sebelumnya berapa? 2,4 kan? Mm-mm. Nah, berarti berapa meter tuh dalam air? Kalau 3 meter Ya, 3 meter. gimana ditambahin aja gitu apa gimana? Enggak dong. Kan totalnya 3 meter nih. Kalau ini kan totalnya berapa? 2,4 tambah 80. 3,2 kan? Ya, Nah, kalau ini 3 meter doang, berarti dalam air tuh berapa? Enggak 80 dong, berarti dalam air tuh. Kan yang di luar harus 2,4. Berarti dalam airnya berapa? ya berarti 3 meter kurang 2,4. Benar. 60 cm. Iya. Nah, jadi soal cerita itu sebenarnya mudah kalau dikategorikan. Oke. Habis ini udah tanyakan? Mungkin. Udah apa-apa lanjut nomor 5 bagaimana? Nomor 5 itu dia pakai rumus Pitagoras. Nah, itu materi hard juga. Oh, cuma bisa sampai sini nih. Kalau ini masih
kategori medium 2 sampai 4. Coba kasih klik-kliknya ya. Nomor 5 Pythagoras, nomor 1 2 ini lebih kayak penalaran matematika yang dimana, nah ini perlu jeli nih, kalau penalaran matematika itu jeli. Kalau pengetahuan kuantitatif itu dia berasal dari mana ya? Dari ini, dari teori matematika kayak nomor 2 itu kan teori matematikanya. Gitu. Duh, akar 25A, maka nilai dari A kuadrat adalah punya A kuadrat. 25 kurang 25 90 dibagi 2 katanya gitu kan. Berarti ini kan 40. Ini 25 kurang 25A. Ini dituntut apa ya? Cepat gitu. 25 kurang 2 dibagi 20 40 40 kurang 25 15. Maka 215 sama dengan akar 25. 15-nya 225. 225 bagi 15 25 berapa? Berarti 25 bagi 5 4 4 4 5 ya. 5. Berarti A-nya 5, maka nilai dari A kuadrat adalah 25. Berarti itu apaan? Ini lebih ke aljabar kalau untuk nomor 2. Enggak. Nomor 2 25. Gimana tadi ngerjainnya gimana? Dibagi yang 2 itu, 2-nya itu pindahin ke 20. Jadinya itu dikali 20 kali 2 jadinya dia. Karena kan dia Enggak, pindah. saya kira mau ngerjain yang lanjutan yang tadi, yang Nggak orang bisa, mancing. nggak bisa itu. Aku ngerasa itu kamu makin pusing, makin Oke. makin pusing. Kayak you must know about your limit gitu kan. Tapi ini gimana apa? Gimana tadi sorry ngerjainnya gimana? Aljabar. Coba, coba, jadi diulang lagi coba ya gimana tadi? Kalau ngerjain aljabar itu yang dibagi ini kan, ini yang kita pengen cari tahu tuh A-nya yang ini. Yang 2 ini jadi kali ke sini, jadinya 20 kali 2, hasilnya 40. Tinggallah 25 kurang 25 akar A. Maka kalau ini kita buat ini jadinya Akar A itu apa? yang ini. Pokoknya A di dalamnya, kita nggak tahu A-nya berapa. Nah, maka 25 di sini, 25 dikurang 40 sama dengan akar 25A. Kita pengen cari nilai A-nya itu berapa. Kita kan nggak tahu itu Oh A-nya berapa. dipindah ruas. Ya ruas. Maka 25 kurang 40 kan minus 15. Nah, minus 15 itu sama dengan akar 25A. Nah, biar akar ini hilang, ini kita kuadratin kiri kanan. Jadi 15 kali 15 itu kita kuadratin. Apa 15 kali 15 ya? 15 kali 15 itu 225 kan. Nah, 225 ini tinggal 225, perhatikan baik-baik, sama dengan 25A. Kayak gitu dia tuh. Berarti A itu berapa? Ya A sama dengan 225 dibagi 25 alias 5. Kok 5 sih? Alias 9. A itu 9. Nah, karena A-nya 9, berarti A itu 9. Berarti A kuadrat berapa? 9 kuadrat. Atau 9 kali 9. Hasilnya 81 berarti jawabannya. Oh, Gitu. 225 itu 25 kali 9. Ya Heeh. kan? Iya. 225 bagi 25 itu 9.
Terus Terus apa? soal yang mana lagi? Udah, itu Oh, yang paling mudah untuk udah hari ini dipelajarin, ya, soal oke. itu. Itu sih. Kalau yang lain-lain itu pada ada grafik, ada pernyataan, ada yang logaritma, ada Hmm, irisan, ada bundaran kayak gini. ya Itu ini based on teori. Iya. oke. Pusing nanti kamu, ini kenapa masuk ke sini Kak? Nah, kamu mempertanyakan itu lagi. Terus kamu mempertanyakan kenapa ngitungnya gitu lagi gitu. Nah, beda halnya kalau kamu punya teori yang bagus. Jadi kita fokus ke ngitungnya aja. Oke, Ya, sebelum tutup aman. ya Ini aku mana? save dulu. Ya nanti nanti share ya. Oke, thank you udah join hari ini. Saya kirim langsung aja. Oke, Oke, selamat malam. malam. Terima Cek kasih, dulu. Pak. Ya, udah kirim.